Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas kenannya kita dapat hadir pada acara Restock pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Restock Forum Manajemen Risiko BUMN Sesi 2. Saya Fitri dan rekan saya Afra dan Sani akan memandu acara pagi ini hingga selesai. Sebelum saya membacakan agenda pagi ini, saya akan membacakan tata cara Restock untuk memastikan kelancaran acara. Peserta diharapkan mengaktifkan fitur video dan menekan tombol mute selama acara berlangsung. Apabila Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur chat, dan peserta bisa mengaktifkan tombol suara ketika ingin menanggapi bahasan dari pemateri setelah diizinkan oleh moderator. Adapun agenda pagi ini adalah pembukaan, pemaparan dari narasumber, sesi tanya-jawab selama 1 jam, closing statement dari narasumber, sambutan penutup dari Ketua Forum Manajemen Risiko BUMN, dan selanjutnya pengumuman dari sekretariat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan hingga siang nanti. Berdoa kami persilakan. Selesai. Baiklah, Bapak dan Ibu. Mas Sani, tolong di slide CV-nya Pak Nixon. Pemaparan pagi ini, Bapak dan Ibu, akan disampaikan oleh Bapak Nixon Sitorus dengan tema mitigasi risiko dan navigasi bisnis secara agil saat pandemi COVID-19. Bapak Nixon memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil ITB dan Magister Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau berdinas di PT Jasa Marga sebagai Koordinator Strategic Transformation Office dan aktif di Forum Manajemen Risiko BUMN sebagai Kepala Bidang Benchmark dan Sharing, serta Forum Excellent BUMN sebagai Wakil Sekum 3. Selanjutnya kami persilakan Bapak Nixon untuk menyampaikan pemaparan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Nixon Sitorus dari Jasa Marga. Kali ini mau memaparkan tentang mitigasi risiko dan bagaimana kita menavigasi bisnis secara agile di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Berikut mengenai paparannya, ada 2 slide. Slide pertama ini 10 menit, slide kedua nanti 10 menit juga. Sebagai praktisi manajemen risiko, kita perlu mengetahui perusahaan kita masing-masing. Jadi profil dari perusahaan tolong dikuasai oleh setiap kita. Apa sih industri kita, apakah industri transportasi, farmasi, pariwisata, ataupun manufaktur dan lain-lainnya. Nah kalau di saya, studi kasus Jasa Marga, itu industrinya transportasi di bidang darat, jalan tol. Ini memang industri yang terpukul akibat dari pandemi COVID-19. Lalu juga kita kuasai juga, perlu kita tahu tentang profil kita itu, apa aset kita, berapa jumlahnya, lalu berapa jumlah pelanggan yang beli jasa kita, berapa sales kita. Nah kalau di Jasa Marga, kita punya jalan yang sudah operasi lebih dari 1.100 km, dan kita punya pelanggan setiap hari itu yang lewat 4 juta. Sebelum ada COVID ya, ada 4 juta kendaraan per hari. Lalu berapa juga jumlah tenaga kerjanya, berapa yang pegawai tetap, berapa yang pegawai PKWT atau kontrak, lalu juga berapa armadanya, berapa jumlah titik layanan, dan segala macamnya. Itu kita perlu pahami Bapak Ibu sebagai MR di kita masing-masing. Kenapa begitu? Karena kita kan second line ya. Nah, yang first line itu risk owner-nya. Mereka perlu tahu, mereka perlu kita ketahui karakter dari masing-masing.
Di samping profil perusahaan, kita juga perlu tahu, kalau kita di holding ya, kita juga perlu tahu berapa jumlah anak perusahaan kita, cucu perusahaan kita, dan yang afiliasi dengan kita juga. Ini perlu kita ketahui, supaya kita bisa memahami secara utuh profil perusahaan dari A sampai Z-nya gitu. Dan yang satu lagi, apa bisnis inti dan bisnis pendukung dari perusahaan kita masing-masing. Setelah itu, kita juga perlu tahu, dan di kotak kedua di bawah, KPI korporat. Mengapa ini penting? Karena inilah tujuan dari perusahaan. Di setiap kita menggunakan yang sama, di setiap BUMN itu dengan balance scorecard. Kita melihat ada 4 aspek, ya finansial, pelanggan, bisnis proses internal, maupun juga learning and growth. Kadang-kadang ada yang 14, ada yang 13, ada yang 15, itu tergantung dari Kementerian BUMN ya dalam menetapkan. Nah, ini kita lihat juga satu-satu gitu. Mana yang terkait dengan finansial, apa saja angkanya perlu dipahami oleh kita masing-masing sebagai praktisi manajemen risiko. Kalau di keuangan, kalau di jasa marga, tentu pendapatan intinya berapa, harus dicek, pendapatan usaha ini apa, terus kemampuan kita untuk bayar utang bagaimana, terus growth dari EBITDA kita bagaimana, terkait dengan pelanggan, indeks kepuasan pelanggan kita apakah sudah makin naik. Nah, itu KPI-KPI itu kita coba cek. Baik juga dengan bisnis proses dan juga terkait dengan learning and growth. Nah, setelah dapat KPI korporat, Bapak Ibu, tentu kita akan pindah ke risiko korporat. Jadi KPI korporat itu kan lawannya risikonya apa nih yang perlu kita jagain, yang perlu kita mitigasi. Risiko-risiko ini memang ditetapkan oleh korporat melalui Radir, kita perlu kendalikan gitu. Nah, ini memang itu bagian dari kita yang di second line ya. Jadi kalau di jasa marga ya risiko korporat terkait dengan risiko pasar, risiko strategis, risiko likuiditas, operasional, proyek, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Itu ada 9 risiko, dan di dalamnya ada 22 atribut risiko, dan tentu di bawahnya lagi ada 74 sub atribut risiko. Nah, ini sebagai praktisi MR, ini juga kita perlu kuasai dan perlu kita pahami secara general, secara basic. Nah, setelah 3 hal tadi ya, profil perusahaan kita paham, lalu KPI korporat kita sudah pegang, dan risiko korporat kita pegang. Nah, masuk bencana COVID-19 yang melanda semua perusahaan, melanda semua negara, kita coba cek apa sih dampaknya terhadap bisnis kita. Nah, kalau di kita ini kebetulan studi kasusnya ada 3 bisnis, yaitu bisnis inti yang di atas, lalu juga ada bisnis pendukung, dan terakhir bisnis prospektif. Dampaknya apa? Ya mungkin sama di setiap perusahaan. Kalau di bisnis inti jumlah pelanggannya turun. Tadinya sales kita misalnya 29 miliar per hari atau pelanggan kita 4 juta kendaraan per hari, sekarang turun drop. Waktu bulan Maret mungkin turun sekitar 5%, 10%, lalu turun lagi ke 20%, minggu berikutnya turun lagi ke 25%, dan ini harus dipantau terus setiap hari gitu. Sampai sejauh berapa penurunannya. Lalu yang kedua tentu juga aspek bisnis lainnya terkait dengan inti juga, apakah ada rencana kenaikan tarif nggak? Tarif tol, tarif listrik, tarif pesawat, dan apapun lah itu tarif-tarifnya dibolehkan nggak untuk menaikkan tarif? Sepertinya kalau kondisi sekarang nggak bisa. Jadi ada penundaan kenaikan tarif. Tentu juga proyek-proyek yang kita sedang kerjakan, proyek-proyek strategis juga tertunda juga karena nggak boleh kumpul bareng-bareng demi pencegahan penyakit COVID ini. Terus juga ada penundaan pembukaan pengoperasian, itu terdampak juga di perusahaan yang sudah harus waktunya dioperasikan atau dibuka oleh Pak Presiden, ternyata tertunda kan nggak bisa. Terus ada juga kemungkinan potensi klaim. Ini juga perlu kita pahami. Pada saat kita bicara sama first line di masing-masing risk owner, mereka cerita ada potensi klaim nih karena kontraktornya idle dan nggak bisa kerja. Gitu. Dan tentu juga kalau di perusahaan ini dengan talangan tanah. Jadi kalau proyek itu mau dilaksanakan, tentu tanahnya harus kita bebaskan dulu dari masyarakat. Dipakai menggunakan dana perusahaan, dan dana perusahaan tersebut nanti akan diganti oleh pemerintah. Ternyata proses penggantian juga kendala, karena likuiditas dari pembatasan APBN di pemerintah. Nah, ini juga memberikan dampak pada bisnis inti kita. Nah, dampak lainnya, terhadap bisnis pendukung juga sama, layanan di lapangan, jumlah gardu, jumlah loket itu berkurang, tentu karena berkurangnya jumlah loket, berarti jumlah petugas juga berkurang. Namun yang masih bekerja ternyata juga ada potensi untuk kena COVID,
Jadi teman-teman yang di lapangan, petugas ambulans, kemarin ada kecelakaan di jalan, kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit, ternyata pulang dari rumah sakit, langsung besoknya rumah sakit cerita bahwa itu pasien yang diantar kemarin ternyata kena COVID gitu. Jadi ini perlu ada APD, model kayak astronot itu dilengkapi khusus supaya ya menjaga risiko yang terburuk lah. Siapa tahu yang bersangkutan itu sudah kena COVID gitu. Nah, terus di sisi lain karena pelanggan sepi ya jalan jadi kosong, ya kita dengar beberapa kali berita kecelakaan fatal terjadi di jalan karena ngebut ya high speed. Contohnya kemarin ada juga wakil Kejaksaan Agung juga dengan mobil sportnya di Jalan Tol Jagorawi mengalami kecelakaan dan meninggal. Nah, fatalitas juga naik karena meninggal. Terus di sisi lain juga kerusakan akibat tabrakan dan segala macam juga sering terjadi. Terus itu juga muncul juga dampak lainnya ya susahnya nyari vendor yang mau kerja gitu di tengah kondisi seperti ini. Para vendor-vendor yang harusnya bekerja untuk mengatasi itu nggak semuanya bisa gitu. Dan di sisi lain juga biaya kesehatan juga petugas meningkat karena ada yang sudah kena ODP atau PDP gitu. Itu Bapak Ibu, dampak-dampak itu kita perlu pelajari di setiap lini yang tersebar di seluruh Indonesia. Dampak lainnya terkait dengan bisnis prospektif ya kebetulan karena ada bisnis yang berbeda. Jadi kita punya properti, perumahan-perumahan di sekitar teknologi jalan tol itu juga ternyata lesu. Lalu juga kita punya rest area-area ya ternyata juga sepi. Jadi kesulitan dalam bayar sewa gitu dari mitra-mitra kita dan juga ada juga klaim dari beberapa mitra yang ya, tidak ada benefit dari sini. Jadi ini Bapak Ibu hal-hal yang mesti kita lihat di scanning awal lah. Jadi kalau di proses identifikasi risiko kita coba lihat itu dulu. Pahami profilnya, pahami KPI korporatnya, pahami risiko korporatnya, lalu pahami dampaknya yang ada di lapangan. Setelah itu balik ke kantor, coba cek di laporan keuangan di RKAP. Apa dampaknya terhadap pendapatan kita? Nanti kita coba cek dampak terhadap EBITDA bagaimana, dampak terhadap beban. Ini kalau ini ngomong tes ya, berarti kalau ini masih berlangsung, nah ini coba dicek lagi buka data-datanya, data-data yang kita punya sebelum COVID ini di awal-awal tahun. Lalu kita coba lihat nanti dampak dari masing-masing. Termasuk juga yang sifatnya cash ya, jadi arus operasional, arus kes investasi, arus kes pendanaan, 3 hal itu kita cek juga. Dan masih adakah free cash yang kita pegang, dan terakhir kewajiban kita terhadap ICL dan dari kita. Ini mungkin slide pertama, sekarang kita bisa pindah ke slide yang kedua. Di slide kedua, ini ada 6 langkah. Ada 6 langkah yang bisa kita pakai, ya seperti mirip kayak BCP ya, jadi business continuity plan-nya gitu. Tentu di awal pasti bentuk tim dulu, itu langkah pertama kita. Jadi the first day ada kejadian informasi 2 orang kena COVID di Jakarta, meskipun tanpa gejala, OTG. Nah itu setelah itu juga langsung kita ada rapat senior leader, BOD dan BOD-1 untuk membentuk tim satgas dan bagi-bagi tugas. Terutama pengendalian COVID-nya. Jadi utamanya bagaimana melindungi karyawan, karena kita punya karyawan 7.000-an untuk pegawai tetap, 1.000-an pegawai kontrak, ditambah lagi keluarga karyawan, total 20.000-an, dan ditambah lagi tenaga-tenaga yang bekerja di kantor, cleaning service, driver, security, dan segala macam, itu lebih dari 2.000-an di seluruh kantor. Jadi ini yang perlu dilindungi pertama gitu, oleh tim satgas tersebut. Nah setelah itu yang kedua, kita bentuk tim juga untuk menyusun protokol darurat. Protokol ini banyak sekali, bagaimana protokol bekerja secara jarak jauh, protokol untuk melakukan proses kontrol di pintu-pintu masuk, itu juga dicek, protokol juga di loket-loket, itu semua kita buat protokol di rest area, itu semua kita buat protokol daruratnya untuk menjaga supaya tidak ada yang terkena COVID. Nah, lalu ada lagi tim khusus untuk evaluasi anggaran. Tim ini belakangan dibentuk setelah 3 minggu kemudian, tim ini muncul, meskipun RKP di bulan Juli, tapi dari sekarang kita agile untuk membentuk tim ini, dan mencoba melihat kira-kira kantong-kantong pos anggaran mana yang bisa kita evaluasi gitu. Nah, terus ada lagi tim sinergi BUMN, kita juga semua mengalaminya di setiap provinsi, sedang ada posko-posko sinergi BUMN untuk membantu masyarakat di setiap provinsi, di setiap daerah. Kalau jasa marga kebagian di atas meja. Di atas meja.
Kalau di Jasa Marga kebetulan ditugaskan di Jawa Barat. Di situ awalnya ada sekitar belasan BUMN, tapi belakangan nambah lagi sampai di atas 30-an BUMN yang bersinergi, dan semua bantuan diserahkan melalui Pemda, melalui Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Lalu ada juga tim Satgas Lebaran, ini tim terakhir yang dibentuk baru minggu lalu, karena kita meskipun begitu kondisinya dilarang mudik, dilarang piknik, tapi kita tetap perlu menjaga pelayanan di lapangan, dan kita juga menjaga proses-proses servis ataupun ada evakuasi kalau ada kecelakaan. Ini langkah pertama, tim dibentuk. Setelah itu langkah kedua, bikinlah policy, bikinlah kebijakan. Kebijakan perusahaan itu biasanya ngikutin kebijakan eksternalnya gitu. Karena kita BUMN, pemegang saham kita Kementerian BUMN, ya kita ikuti Kementerian BUMN maunya gimana. Kebijakannya apa? Pertama kebijakan awal kerja di rumah, lalu belakangan sinergi BUMN, lalu belakangan muncul lagi kebijakan THR dibantu untuk para COVID. Nah itu kita harus ikuti dan kita harus terjemahkan dalam peraturan di internal kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Ada juga kebijakan gugus tugas. Kebijakan gugus tugas ini ya dari BNSP ya, itu juga menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan dari karyawan dan masyarakat, cuci tangan, pakai masker dan segala macamnya, itu kita harus terapkan juga dalam peraturan di internal perusahaan. Ada kebijakan Departemen PUPR, itu kalau ini kaitan dengan tarif ya. Jadi industri jalan tol ini memang kalau tarif itu gantung dari pemerintah. Jadi kenaikan tarifnya pemerintah yang menentukan. Nah kalau pemerintah mengatakan ini tunda dulu, ini jangan dioperasikan dulu, kita ikuti aja bagaimana maunya dari pemerintah. Nah kalau perhubungan tuh Departemen Perhubungan punya kebijakan ini ditutup, ini diperiksa gitu ya. Ini logistik aja yang boleh masuk, kalau yang kendaraan yang ini nggak bisa. Nah seperti ini kita ikuti juga. Jadi Bapak Ibu koordinasi dan monitor terus dengan apa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu penting sekali kita lakukan dan diterjemahkan dalam kebijakan di internal perusahaan. Di sini kita coba lihat juga memang kadang-kadang kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat itu beda-beda gitu. Itu kalau ada seperti begitu beda ya kita harus tiktokan terus tuh. Jadi kemarin dari Bogor mintanya begini, tapi dari pusat Kementerian Perhubungan mintanya seperti itu. Nah ini kayak gini. Ya, kita juga mengalami lah simpang siurnya informasi. Nah, kunci utamanya memang kita harus koordinasi dan selalu tanya dan di-challenge lagi ulang gitu. Supaya nanti kita menerapkan kebijakan itu di perusahaan sesuai dengan maunya pemerintah. Nah, langkah kedua selesai, kita udah buatkan itu, disebarkan ke setiap karyawan dan semua elemen manajemen. Masuk langkah 3, ini terkait dengan skenario, ya, dengan prediksi. Sebenarnya kapan sih selesainya gitu. Nah, ini tim ahlinya kita ngobrol, kita coba buat prediksi yang tercepat kapan nih. Kalau di internal perusahaan, Juni kayaknya sudah bisa recovery, bisa rebounding. Tapi ternyata lihat lagi, mungkin ada statement dari ahli, dari akademis, IPB, dari UI, TB, atau mungkin dari luar ya, pengalaman di China, di Taiwan, di Jepang. Mereka bilang kok agak mundur ya gitu. Singapura kemarin juga ngomong lagi sekitar Juni juga, tapi ada juga yang bilang September nih, gitu. Nah terus ada juga yang bilang Desember. Ini mau pakai yang mana? Nah ini tergantung industri masing-masing Bapak Ibu, dan tergantung dari keyakinan dari direksi kita masing-masing, manajemen kita masing-masing. Kalau di industri jalan tol itu sebenarnya ketangguhan industrinya cukup baik. Kita beberapa kali mengalami banyak krisis gitu ya. Ini krisis kesehatan dan ekonomi, tapi sebelumnya ada krisis ekonomi. Cenderung recovery-nya cepat gitu. Jadi karena memang ya transportasi darat itu paling murah lah dibandingkan transportasi udara dan lainnya. Jadi hari itu dibolehkan buka, orang pada masuk lagi ke tol. Hari itu dibolehkan untuk jalan, sekarang aja dilarang aja masih banyak mobil yang lewat gitu ya. Jadi artinya masih ada potensi untuk recovery secara cepat. Jadi kita pakai skenario tercepat di bulan Juni. Nah, prediksi lainnya adalah tingkat penurunan. Nah ini memang berdasarkan statistik. Kita punya angka ya kemarin pernah drop karena satu krisis di level 15-30%. Tapi belum pernah ada yang seperti sekarang sih. Jadi sekarang ini kayaknya kita pakai prediksi yang bisa mungkin menyentuh angka 50%. Saat ini memang belum. Ini yang the worst-nya belum nyampe nih. Kita masih melihat situasinya. Kalau ngeliat dari grafiknya hariannya memang masih turun terus. Jadi dari awalnya 5 terus ke 10, lalu turun lagi ke 12, turun lagi ke bawah.
dan terakhir itu udah menyentuh lumayan lah di atas 40. Tapi ini kita coba terus lihat ya, ternyata udah ada yang mulai rebound gitu, ternyata udah mulai ada di beberapa daerah yang sudah mulai. Jadi ini nasional dan daerah agak beda-beda, Pak. Jadi artinya Bapak Ibu kita mesti pahami karakteristik dari industri masing-masing gitu. Sejauh mana kita bisa melihat dan memprediksi dan berdiskusi lah dengan para kalangan ahli-ahli ya untuk melihat ini. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Direksi mau appetite-nya mau kemana arahnya. Jadi kita coba lihat dan kami punya keyakinan kalau di industri ini kayaknya cepat recovery dan tidak terlalu parah juga kalau secara nasional. Nah, lalu selesai diprediksi, baru kita ngomong ke impact kan. Impact-nya apa? Stress test, baru mulai stress test nih. Coba cek balancing. Kira-kira kalau ini dibiarkan, kena ke bottom line-nya bagaimana? Ke labanya seperti apa? Apakah laba kita masih positif atau sudah mulai masuk menyentuh ke rugi bersih gitu. Lalu yang kedua, ini kalau ini ngomong cash, kemampuan kita untuk membayar utang. Karena proyek infrastruktur kan proyek yang masif sekali dan butuh pendanaan dari perbankan. Jadi kemampuan kita untuk membayar utang atau bunganya utang lah ya. Jadi interest cover ratio ICR. Ternyata masih oke, masih bisa lah. Terus cash flow kita bagaimana? Ini kita juga sudah coba lihat. Kalau memang kita agak ngehit, nah kita perlu carikan mitigasinya gitu. Ya. Nah, belum datang. Setelah ini memang harus sering diskusi dan sering dibahas dan disepakati. Kita mau gimana nih? Karena prediksinya sudah dikunci, baru masuk ke BIA-nya. Jadi business impact analysis-nya gimana? Nah, setelah dikunci di sini, dan kita udah ketahuan nih, kira-kira kita akan, kalau mau tetap survive, maka kita harus menghemat berapa. OPEX-nya harus menghemat berapa, CAPEX-nya harus menghemat berapa. Jadi kita tentukan angka penghematannya udah dari top manajemen. Ya, ini seperti kayak risiko yang turn from the top. Direksi ngasih perintah, ini harus bisa menghemat sekian di OPEX dan harus menghemat sekian di CAPEX. Angka itu dibuat di internal perusahaan, ditetapkan, sehingga teman-teman di setiap lini bergerak nih untuk bisa membantu berkontribusi. Jadi sudah mulai melihat dan membuka lagi, buka kontrak, buka anggaran, buka pos-pos yang penting atau yang nggak penting, mana yang wajib dipenuhi dibayarkan, mana yang tidak wajib. Ini karena ini sifatnya masih sekunder, kebutuhan yang sekunder gitu ya. Terus juga lihat urgensi, apakah ini harus diselesaikan di TW2 ini atau bisa kita tendang ke belakang di TW3 atau ke TW4 dan seterusnya. Nah, yang tidak urgen berarti kita bisa kurangi. Jadi pos-pos anggaran ini butuh waktu memang untuk dibuka dan teliti, tapi karena kita sudah berbasis aplikasi lebih mudah. Ya, kalau kita sudah punya sampai level 4 ya, jadi detail sampai RAB-nya dapat, itu lebih mudah untuk mengevaluasinya. Tapi kalau ternyata masih gelondongan, nah itu berat tuh. Karena memecahkannya itu, mengevaluasi mana yang penting atau enggak, jadi susah. Tapi itu bisa dikerjakan, dan kita sudah mulai priorisasi, mana yang harus kita bayar, mana yang tidak, dan kalau yang tidak ini berapa penghematannya, dan kira-kira bisa menyumbang berapa dari tadi yang diminta oleh manajemen. Setelah selesai semua itu, dicek lagi balik lagi ke RKP, kira-kira ini masih bisa survive. Jadi dengan skenario, dengan impact analysis, dengan priorisasi, alhamdulillah sudah ada gambaran ini kita bisa survive gitu. Jadi dan kita masih bisa jalan dengan apa yang ada gitu ya. Nah, namun ini untuk mencegah supaya tidak buruk gitu, ini tetap harus ada proteksi. Jadi ini langkah terakhir, kita punya stakeholder kan. Stakeholder itu tentu pelanggan utama karena dia yang ngasih income-nya perseroan. Kita proteksi nih pelanggannya dengan YLKI-nya gitu. Proteksinya coba cek bikin protokol pemeriksaan si pelanggan yang masuk rest area, pelanggan masuk gardu, pelanggan yang interaksi dengan petugas kita bantu untuk dicegah lah kalau nggak supaya mereka tetap yakin bahwa kita pun peduli terhadap ini. Lalu proteksi juga dari sisi kualitas pelayanan tetap sama, kalau respon time 30 menit dan 30 menit kita akan evakuasi. Ada juga protokol untuk menjaga kebersihan karena sama kayak ATM ya, jadi mesin yang untuk tempel transaksi itu juga
itu kan perlu dibersihkan terus supaya nanti pelanggan yang berikutnya tidak tertular oleh pelanggan sebelumnya gitu. Jadi ini juga harus kontrol terus. Evakuasi korban tadi sudah, komunikasi eksternal melalui jalur-jalur yang ada, call center kita, Instagram kita, Twitter kita, itu semua kita gunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kehigienitas dan juga tentu keselamatan ya, karena memang karena sepinya jalan, sepinya lajur, yaitu kadang-kadang memicu orang untuk high speed gitu. Nah, protokol proteksi ini kita siapkan juga untuk mereka. Lalu kedua, stakeholder kita ini 7 ya. Jadi yang kedua itu yang tenaga kerja. Ini penting juga. Tentu dengan diskusi sama serikat, tentu juga kita perhatikan juga kepentingan dari keluarga karyawan. Ya, kita siapkan juga protokol preventifnya, protokol kuratifnya. Kalaupun nanti ada yang kena, hasil rapid test kita kemarin ya dari sekian yang di rapid test ada kurang lebih 4%, 5% yang reaktif, lalu kita coba masukin lagi ke swab test juga ada yang positif. Nah itu juga kita lakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit. Untungnya BUMN sudah menyiapkan itu, jadi kita jaga supaya teman-teman kita yang suffer ini bisa cepat recovery gitu. Dan alhamdulillah sih dengan protokol-protokol seperti ini angkanya cenderung menurun di kalangan tenaga kerja kita. Komunikasi internal juga penting. WA Group sering sekali muncul, ekspor impor data muncul sekali, setiap hari, setiap jam itu ada hal baru di-share, gitu untuk bisa membuat para karyawan kita lebih aware. Nah, proteksi lainnya di stakeholder itu pemerintah. Ya, pemerintah memang tentu ingin menjaga ini dan sangat hati-hati sekali. Jadi kebijakan-kebijakannya itu sangat hati-hati dan kita tentu harus mengikuti itu. Jadi tentu kita proteksi juga keinginan dari pemerintah, jadwal proyek yang diminta mundur kita akan mundurkan, tarif yang memang dimundurkan kita mundurkan, terus juga SPM kita minta keringanan, fokus ke aspek keselamatan saja. Lalu PSBB sudah mulai terapkan, kita dukung juga, karena itu kebijakan dari pemerintah provinsi, kita tentu harus koordinasi untuk jaga titik-titik yang di perbatasan, terus juga THR dan rekayasa lalu lintas segala macam. Saya pikir ini juga penting kita harus lakukan sebagai mitigasi risiko untuk bisa menjaga kepentingan dari para pemerintah kita, baik di pusat maupun di daerah. Lalu proteksi lainnya adalah pemegang saham. Ini juga sama, pemegang saham dari seri A tentu ingin tahu bagaimana kita bisa survive. Jadi sudah membuat prediksi dan sudah membuat analisa dan sudah membuat priorisasi, kita laporkan ke Pak Wamen juga sudah oke. Dan intinya kita bisa menjalankan ini sesuai dengan arahan dari kementerian. Sinergi BUMN itu kita jalankan melalui program CSR kita, terus juga kita juga tentu menjaga nilai saham, karena kebetulan perusahaan TBK kita menjaga supaya ini tidak drop jauh lah. Jadi, meskipun indeks saham semua merah, tapi kita berharap ini tidak terlalu turun jauh. Jadi kita menjaga perspektif dari para pemegang saham bahwa ini masih bisa survive gitu. Nah, selanjutnya proteksi kepada mitra, karena ini ada asosiasi pengusaha, lalu ada mitra polisi dan segala macam. Kita jaga koordinasinya supaya mereka juga terbantu dan bagaimana bisa mengendalikan hal ini. Tender juga sama, kita juga lakukan jadwal ulang, bagi yang tidak prioritas kita bisa jadwalkan ulang, kita revisi kontraknya, kurangi volumenya, atau kita coba cegah supaya tidak ada klaim. Jadi kita bicarakan, kita buat istilahnya vendor meeting untuk hal itu. Terus masyarakat di sekitar jalan, di sekitar perusahaan, sekitar kantor, kita juga bisa bantu dengan program CSR. Ya, ada dari sinergi BUMN, ada juga yang lokal ya, per masing-masing. Dan tentu juga kita melakukan edukasi supaya mereka bisa menjaga social physical distance di antara masyarakat. Karena Jakarta memang paling tinggi ya, se-Indonesia memang paling tinggi. Lalu terakhir perbankan. Nah, ini memang perbankan tentu butuh kepastian dan kita juga ada komitmen, namun ada negosiasi, Pak. Jadi untuk pokoknya kita bisa minta ditunda, tapi kalau bunganya kita akan bayar, itu pun bunganya juga kita coba. Untuk tahun ini kita minta dikurangi, bisa nggak di level ini, karena kan di situ ada unsur pembayaran ke pihak ketiga ke masyarakat, ada biaya operasional dan ada margin. Nah, mungkin marginnya kita bisa tahun ini bisa nggak, ini nggak usah ini dulu, kita turunin sampai sini aja. Paling nggak operasional bank sama
kewajiban terhadap masyarakat pihak ketiganya bisa dipenuhi. Nah, ini sedang berjalan negosiasinya. Pembayaran strategi juga sama, bunga itu ada juga di induk, ada bunga yang di anak-anak perusahaan. Anak perusahaan itu sebenarnya mitra dengan kita dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan lain ini juga saweran lah untuk membantu. Jadi nggak hanya kita saja yang mengcover semuanya. Dan juga perpanjangan tenor. Ini realisasi finansial ini masih banyak lagi mesti kita kerjakan, dan memang harus agile, harus buru-buru karena debiturnya banyak kan di setiap ya perbankan tuh banyak korporasinya, jadi siapa yang duluan untuk rebutan kuenya gitu. Tapi intinya kita coba harus tetap agile. Nah, jadi itu langkah-langkahnya Bapak Ibu, 6 langkah tadi, mulai bentuk tim, bikin policy, prediksi, lalu analisis impact-nya, lalu prioritisasi, dan terakhir proteksi. Jadi kunci suksesnya adalah memang kita perlu adaptasi secara agile, lalu juga perlu komunikasi dan koordinasi secara intens, dan terakhir menjaga keseimbangan. Mana yang wajib, mana yang enggak, supaya kapal ini nggak goyang lah. Ini badainya memang tinggi sekali, badainya berat, ombaknya tinggi gitu. Tapi kita masih bisa jaga kapalnya supaya tetap jalan menempuh badai tersebut. Ya, insya Allah skenario tercepat bisa kita alami sehingga kita bisa kembali pulih. Mungkin itu penjelasan dari saya, Mbak Fitri. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa di tempat Bapak Ibu masing-masing sebagai praktisi MR untuk bisa membantu direksi bagaimana melakukan mitigasi risiko korporat dan membantu melakukan analisa dan stres testnya dan melakukan proteksi terhadap semua stakeholder kita. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nixon atas pemaparannya. Bapak dan Ibu, saya sampaikan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Nanti ini akan digunakan untuk penerbitan e-sertifikat. Dan e-sertifikat ini dapat digunakan untuk memenuhi 10 PDU dari LSPMR yang Bapak dan Ibu memiliki sertifikasi dari LSPMR dan 10 PSB dari LSPMKS. Untuk pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan, bisa Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas raise hand atau melalui chat. Kayaknya belum ada yang mau mengajukan pertanyaan. Begitu saya aja Pak Nixon yang nanya ya. Silakan Bu. Tadi menarik sekali Pak pemaparannya. Jadi untuk sampai saat ini, saya tertarik dengan likuiditas, Pak. Likuiditas sekarang, apalagi untuk RKP juga kita banyak, dari kementerian juga banyak yang dipotong ya dengan Pak Laid. Apakah karena pandemi ini ada beberapa investasi yang seharusnya dijalankan dan ditunda, Pak Nixon? Baik Bu, jadi memang tahun ini kita punya 5 proyek. 5 proyek yang sudah berjalan, ada yang di Jakarta, itu di JOR 2, ada juga yang di luar kota ya. Nah, itu semua kena impact ya Mbak Fitri. Jadi semuanya kemarin oleh direktur kita sudah mengevaluasi dan sudah membuat perubahan jadwal baru gitu. Dan yang kedua mengenai arus kas investasi ya, itu juga sama. Jadi KPS kita itu kita coba evaluasi dan kita potong kurang lebih hampir 50% dari KPS awal. Pak, kita ini dulu ya Pak, kita putus dulu. Ini ada dari Pak Rahmadi, mau bertanya, silahkan Pak Rahmadi. Pak Rahmadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Pak Nixon, terima kasih atas paparannya. Jadi menarik sekali dan sangat komprehensif. Untuk menjadi agile di dalam kondisi saat ini, terus terang sangat sulit Pak, karena kita bacalah di media ya, banyak kawan-kawan BUMN juga sudah mengalami kondisi yang bisa dibilang insolven ya, dan cenderung sangat berbahaya karena bahkan untuk bayar gaji aja sulit gitu Pak. Nah, yang kemudian menjadi menarik bagi saya adalah efek domino Pak, efek domino dari berkepanjangannya COVID-19 dan PSBB ini bagi kita semua gitu Pak ya, karena misalnya nih Pak, Garuda
grounded pesawatnya semua, berarti dia nggak bisa bayar Pertamina, gitu kan Pak. Jadi Pertamina terdampak juga. Sama juga dengan tadi PLN ada cerita penggunaan bahan bakarnya turun, Pertamina terdampak juga. Nah, menurut Bapak nih Pak, mungkin bisa share dari sisi makro atau dari sisi Kementerian BUMN, apa sih yang bisa kita sumbangkan setelah kita mengamankan, setelah kita mengamankan perusahaan kita terhadap BUMN, apa sih yang bisa kita sumbangsikan gitu Pak? Terima kasih Pak. Sebagai praktisi MR gitu maksudnya. Oh, baik, makasih Pak Ramadi. Jadi memang ada seratusan sih BUMN yang ada di negeri kita ini ya. Dan memang nggak semuanya sehat ya. Kalau lihat dari data-data kan ada juga yang nggak sehat gitu. Sebelum ada COVID pun udah nggak sehat sebenarnya. Jadi ya memang itu problem di pemerintah ya. Bagaimana bisa mendorong yang tidak sehat ini jadi sehat. Biasanya sih banyak program, tapi salah satunya adalah program sinergi. Jadi supaya ya intinya perusahaan apapun dia harus ada income kan, top line-nya harus bagus lah, bisa menutupi middle line-nya supaya nanti di bawah ada laba di bottom line-nya. Jadi sinergi itu dapat dari sinergi itu bisa menolong bisa dua nih, bisa nolong di top line, bisa nolong juga di middle line. Jadi kalau di middle line berarti sama-sama ya, bebannya di sharing gitu. Nah kalau top line ya ngasih kerjaan lah, ngasih proyek. Mungkin itu Pak Ramadi. Jadi kita bisa bantu di sana. Tapi kembali lagi kalau sekarang sih semua suffer ya. Kalau yang sifatnya tadi industrinya ada sebagian industri yang suffer lah. Tapi ada sebagian industri yang masih survive. Sorry, tadi nggak semua suffer. Berarti sebagian suffer, sebagian lagi nggak suffer gitu. Jadi kayak industri farmasi, kesehatan, terus IT itu sekarang ini lagi booming gitu. Nah, gimana Pak Nixon? Ya, silakan Pak Bagas. Silakan, ada yang mau menanggapi Pak Bagas? Silakan Pak Bagas dari PTDI. Saya mau bertanya masalah prediksi untuk COVID-19 ini. Tadi Pak Nixon menjelaskan kalau jasa marga itu begitu dibuka bisa langsung recovery. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang likuiditasnya terbatas, tapi begitu kita tidak tahu kapan prediksinya COVID-19 ini selesai, sementara likuiditasnya sudah keburu habis, terus kemudian begitu COVID-19 ini selesai, recover-nya juga lama juga gitu Pak. Itu Pak pertanyaan. Baik, Pak Bagas ya dari PTDI ya Pak. Ya memang industrinya memang beda ya Pak. Pada saat kita menghadapi seperti ini, ya kita memang perlu memastikan dulu Pak, skenario mana yang mau kita coba pakai. Ya, ini memang di internal perusahaan juga perlu kita sepakati. Kita mau pakai yang Juni, September atau Desember. Skenario ini harus kita buat dulu Pak. Tergantung dari industri masing-masing ya. Kalau di PTDI misalnya, apakah memang ada pengaruhnya nggak sih COVID ini terhadap pelanggan, pemesanan pelanggan jalan nggak gitu? Jadi memang pelanggannya yang perlu kita pelajari Pak perilakunya. Pelanggan tersebut masih mau beli nggak setelah misalnya PSBB dibuka, setelah misalnya tidak ada lockdown lagi, setelah misalnya tidak ada statement bahayanya COVID gitu. Kalau kebetulan kalau di jalan tol ya memang pelanggannya unik Pak, dilarang aja masih jalan gitu kan. Jadi agak beda gitu Pak Bagas. Tapi kalau di Bapak mungkin industri dirgantara misalnya, apakah pelanggan kita itu kan Bapak di korporasi berarti kan ya. Jadi apakah para perusahaan-perusahaan itu masih komit dengan pemesanan dan purchasing-nya Bapak gitu. Jadi kalau itu masih oke, jadi itu masih tidak impact yang banyak Pak. Jadi tapi pastikan dulu itu Pak skenario itu. Bahwa itu memang ada dan bahwa itu memang masih oke. Tapi kalaupun mundur ya mundurnya sampai kapan? Itu kita coba lihat Pak, tanya lagi gitu. Kalau kami agak susah nanya ya karena 4 juta mobil yang ditanya kan. Tapi kalau di Bapak kan sifatnya korporat ya, bisa dicoba disurvei. Kira-kira masih oke nggak nih pemesanan dan segala macamnya. Kalau ternyata mundur Pak, berarti kan ada income yang tertunda. Nah tentu biasanya middle line yang kita coba cek. Ada nggak beban-beban pengeluaran baik ke tenaga kerja maupun kepada
vendor-vendor yang bisa kita tunda juga Pak, ataupun kepada kontrak-kontrak pemegang kontrak lainnya yang bisa kita tunda. Kalau misalnya jadi back to back lah. Kalau kita nggak dapat, dia juga nggak dapat gitu. Nah kalau itu jadi artinya menjaga likuiditas di situ Pak. Tapi memang kalau ternyata juga masih lebih besar kas pengeluaran ya biasanya sih kita ke perbankan Pak minta dana cadangan ya. Jadi dana cadangan tersebut ya sudah kita buka percakapannya dan dengan kos yang lebih murah gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk paling nggak survive dulu di tahun ini. Mungkin itu Pak Bagas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Nixon. Ya Pak Fahmi. Mau nanya ini, bagaimana dengan pemasok Bapak? Ada yang minta naik harga atau ada yang minta force major-nya, pasal force major dieksekusi? Kebetulan pemasok kita itu sudah dikunci di kontrak Pak. Jadi kalau angka-angka sih sudah berdasarkan itu. Memang yang diminta sebenarnya cenderung bukan di harga Pak, tapi di waktu. Di waktu Pak. Jadi kalau secara harga kan kebetulan udah cukup baik Pak. Proses pengadaan juga melalui kompetisi yang wajar gitu ya. Jadi angka tersebut udah bisa dipakai. Tapi persoalan waktu Pak yang nggak bisa dikejar. Jadi karena kebetulan banyak proyek-proyek strategis kita itu harusnya selesai sebelum Lebaran. Jadi memang kalau gaweannya di jalan tol itu puncaknya pelayanan itu di Lebaran Pak. Jadi semua gerbang baru, semua ruas baru itu harus dibuka. Nah sekarang karena sudah situasinya melandai seperti ini ya, jadi relaksasi di sisi waktu Pak. Tapi kalau harga cenderung tidak Pak, tidak ini. Tapi kalau memang ada masuk potensi klaim, sudah bicara sama legal kita, lalu dikontrol oleh legal kita, mengingat ini kan kekuatan mitigasinya di dokumen kontrak ya Pak, di mana di dokumen kontrak itu sudah dikunci dengan pasal-pasal yang bisa memproteksi kepentingan kita Pak Fahmi. Gitu Pak. Jadi tidak ada force major klausul nggak dieksekusi ya? Nggak Pak, nggak diskusi. Terima kasih Pak. Ya. Baik, tadi saya melihat Pak Gunawan kayaknya mau bertanya ya Pak? Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum pagi Pak Nixon. Waalaikumsalam, Pak Gunawan pagi. Tadi saya udah dengerin paparan Bapak nih. Yang saya gini, di mana Jasa Marga itu kan bergerak dalam bidang transportasi tadi Pak. Iya. Pasti dari pengguna jalan tol Pak ya. Iya. Tadi juga jelasin Bapak masalah ICR Pak ya, untuk likuiditas Bapak. Iya Pak. Gimana, saya minta penjelasan dari Bapak, bagaimana Jasa Marga untuk meyakinkan untuk investornya Pak. Jangan sampai Jasa Marga kan kita nggak tahu ini Pak, pengguna jalan tol ini, apakah pandemik ini bisa selesai secepatnya atau tidak. Kalau tidak kan akan berdampak kepada tadi yang dikatakan Bapak tadi. Kalau sampai dampaknya 5% bagaimana kan gitu. Nah, Untuk investor jangan sampai terjadi gagal bayar gitu Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Seperti perusahaan sebelah itu yang tadi di-share di grup itu kan ada perumas itu gagal bayar terhadap itu, ataupun obligasi Bapak nanti nggak bisa gagal bayar untuk kuponnya, itu bagaimana Pak? Iya Pak, jadi kalau di industri jalan tol itu memang proyeknya ini panjang Pak, jadi ini butuh nafas panjang. Kita baru bisa BEP itu di atas 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi sebelum itu kita suffer terus, negatif terus Pak, negatif. Jadi negatif cash flow. Memang kalau kita mau bangun jalan tol misalnya 100 kilo gitu ya Pak, itu ya berarti 1 kilo kan 1 triliun 10 kilo Pak. Jadi kalau 100 kilo itu 10 triliun. Nah uang 10 triliun ini sebenarnya juga tidak semuanya dari perusahaan. Jadi 30% dari perusahaan, 70%-nya dari perbankan. Sindikasi bank lah, dari berbagai bank. Mereka sindikasi. Jadi di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ya tahun yang ke-15 itu kita tetap memproses pembayaran. Nah kebetulan memang ini peran juga di MR ya Pak. Sudah ada yang selesai, sudah ada proyek-proyek yang selesai, artinya sudah harvest time Pak. Jadi uangnya tinggal dikolek karena kewajibannya sudah lunas. Ada beberapa ruas sudah, tapi ada beberapa ruas lagi yang masih suffer Pak, yang harus disuntik. Nah ini permainan ini Pak, cash nih, mengambil uang dari sisi kanan yang sudah bebas, yang harvest tadi, pindah ke yang suffer tadi Pak, yang negatif gitu. Nah, itu dikontrol terus memang, dan
alhamdulillah ICR kita masih di atas 1 ya Pak, tapi masih di bawah 2 gitu. Jadi ini memang bisnis kita begitu. Tapi kalau nanti setelah di tahun ke-10 itu sudah mulai masuk lagi lebih baik lagi di atas itu Pak. Nah saat ini memang saatnya kita lagi suffer. Sebagaimana kita ketahui, proyek infrastruktur kan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini sedang galak-galaknya nih Pak. Jadi di tengah keterbatasan kemampuan, kita harus bangun banyak proyek strategis gitu. Tapi dari hitungan, kita bisa melihat keseimbangan tadi Pak, balancing tadi, dari yang lumbungnya tadi ke yang negatifnya itu. Dan hasil strategis kita mengatakan kita masih kuat, masih bisa survive. Gitu Pak. Jadi dan kita yakini juga, kita beritahukan pada para kreditor, pada perbankan bahwa ini kita masih bisa kuat, untuk pokoknya masih bisa berjalan, tapi bunganya aja yang kita minta di diskon lah. Hanya untuk tahun ini aja. Jadi kita rata-rata di 9%, 10%, kita minta diskon ke 7%. Dengan harapan itu bisa, kalau itu kita masih mampu lah untuk membayarnya. Gitu Pak Gunawan. Bagaimana Pak Gunawan? Masih ada tanggapan? Ya, terima kasih Ibu. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rini dari Sukovindo, saya persilahkan Ibu Rini. Iya, terima kasih. Pagi Pak Nixon. Pagi Jadi Ibu Rini. kan tadi Bapak, di presentasi Bapak kan ada 3 skenario untuk prediksi waktu selesainya COVID ini Pak. Ya. Nah untuk persiapan recovery, apakah Bapak juga punya ada 3 skenario juga yang disiapkan Pak? Dan kalau boleh tahu kira-kira seperti apa besarannya skenario yang Bapak siapkan? Thank you, Pak. Oke, jadi 3 skenario tersebut memang sudah kita analisa dan kita pakai skenario yang tercepat Bu. Di bulan Juni kita sudah recovery. Terus ya kalau untuk recovery tentu kan kita akan mendapatkan lagi rebound lagi pendapatan ya. Jadi setelah itu pendapatan balik lagi ke yang udah mendekati normal lagi lah gitu. Normal kita setiap hari itu 29 miliar per hari. Jadi itu cash ya yang bisa kita terima tiap hari. Ini agak beda memang. Hari itu dia datang, hari itu langsung bayar. Jadi benar-benar COD ya. Jadi kalau setelah itu bagaimana ya? Pasca setelah itu ya kita tetap mengeksekusi program-program yang ada Bu. Jadi tapi kan kita belum tahu nih apakah memang bebas dari corona, kan enggak juga. Jadi tetap proteksi yang kita lakukan terhadap karyawan dan keluarga karyawan tetap kita lakukan meskipun itu sudah pulih gitu ya secara ini, karena ya biaya kesehatan pasti naik kan Bu, tapi kita juga jangan sampai biaya kesehatan itu meledak lah. Jadi masih under control dan masih bisa kita anggarkan. Jadi itu penting juga kita lakukan. Nah skenario yang lainnya ya kita udah mulai, kalau memang itu sudah recovery ya, berarti ngomongnya pasca pemulihan ya kita mulai lagi ajukan proses pembayaran dana talangan, proses pembukaan jalan yang sudah siap operasi, proses proyek-proyek yang sedang berjalan gitu supaya bisa on schedule lagi. Mungkin itu Bu Rini. Iya, thank you. Bagaimana Pak. Ibu? Oh, terima Thank kasih. you. Ini Pak Nixon, kita ada pertanyaan via chat, masih nyambung sih dengan 3 skenario yang tadi dari Pak Dwi Yuda. Ya. Pak Dwi Yuda silakan ininya di mute-nya di unmute. Jadi beliau pengen bertanya, tadi dijelaskan oleh Pak Nixon bahwa ada 3 skenario ya, masih menyambung dengan pertanyaan Bu Lini tadi. Nah, pertanyaannya adalah lini bisnis apa saja yang dipertimbangkan untuk tetap berjalan di masing-masing level? Pertimbangannya apa saja, Pak? Baik, makasih Pak Yuda. Pak Yuda, jadi biar ya tentu bisnis inti dulu yang kita proteksikan ya. Karena itu paling besar. Jadi 80-90% dari pendapatan persen itu ada di bisnis inti. Nah, jadi kalau itu bisa dijaga bisa kita proteksi, itu bisa membantu perusahaan persiapan kita. Namun pasti kan ada istilahnya stresnya lah, ada tekanannya gitu. Jadi hasil hitungan dari skenario itu, dari skenario tercepat kita akan suffer kurang lebih 15%. 15% dari total pendapatan. Jadi, nah ini kan harus dijaga ini. Ya, insya Allah bisa di bawah itu ya, bisa di bawah 15%. Tapi itu maksimum 15%. Nah, kalau begitu gimana cara menjagainnya? Jadi cara menjagainnya tentu di middle line, di beban. Bebannya itu kita harus jagain.
supaya bisa paling nggak ngebalancing tadi loss yang di atas tadi di pendapatan. Namun memang nggak bisa semua Pak, nggak bisa semua karena ada beberapa juga yang harus jadi nggak bisa semua dari OPEX ya, kita juga harus pakai dari CAPEX juga gitu untuk bisa buffer tadi. Jadi OPEX-nya kita coba kurangin, CAPEX-nya pun kita kurangin juga. Lalu bisnis apa lagi ya yang bisa kita coba jalankan atau kita proteksi. Kalau bisnis yang pendukung atau bisnis yang perspektif lainnya Pak, itu sebenarnya kecil dari sisi pendapatan. Kalaupun ada bisnis kreatif nih, sebenarnya dalam PwC kita juga lagi cari penjajakan untuk mencoba merevisi ini semua. Jadi gara-gara ini memang sebenarnya RJPP kita juga harus kita, jadi bukan hanya RKP tadi Pak Fahmi tadi, bukan hanya RKP, tapi RJPP pun kita coba setting ulang lagi nih Pak. Karena agak turun kan, agak turun tadi. Jadi turun ini membuat jadi baseline baru untuk yang ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, tapi kalau mau ngejar itu, ya sebenarnya ada bisnis kreatif nih yang harus kita coba cari. Cuma persoalannya panjang Pak Yuda, kalau bisnis kreatif ini kan main lagi di anggaran dasar perseroan. Masih boleh nggak main di luar itu kan? Jadi tadi kan yang nggak suffer itu ya sebenarnya kayak farmasi, kesehatan, pendidikan, teknologi, IT dan segala macam. Nah itu kan kita nggak punya anak perusahaan yang bergerak di bidang sana kan, jadi agak susah juga mau main ke sananya. Paling kita bisa punya apa yang aset kita apa, bisa nggak ini diolah jadi duit ya, jadi memonetize aset yang nganggur yang ada di kita gitu, tanpa melanggar anggaran dasar dari perseroan. Ini nggak gampang Pak, nggak gampang karena tadi kita juga nggak punya orang ke sana, dan yang paling mungkin sebenarnya ya kita membuat sinergi Pak Yuda. Jadi sinergi dengan BUMN yang sudah survive, yang farmasi ini lagi heboh nih kan, atau industri kesehatan lagi heboh, lagi butuh ventilator. Nah tadi PTDI cerita ya bisa mensuplai gitu ya suatu alat ventilator yang baik buat mereka gitu. Jadi ya, tergantung kemampuan kita Pak. Kita punya pabrik, kita punya tenaga yang bisa ke sana, kita bisa dorong untuk sinergi dengan mereka. Jadi tetap jualannya ke antara BUMN tadi itu Pak. Ya, meskipun nggak gampang ya bisnis kreatif seperti itu, dan mungkin secara volume skala juga kecil belum, karena kita pemain baru kan di industri tersebut Pak. Itu aja mungkin penjelasannya Pak. Tapi bisnis inti tetap harus kita proteksi karena itu yang paling besar di perseroan. Terima kasih Pak Nixon. Ya, terima kasih Pak Yuda. Ada tanggapan Pak Yuda? Kalau nggak ada, cukup ya. Selanjutnya dari Pak Adi Haryanto dari Pertamina, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi Pak Nixon. Pagi Pak Adi. Ya, Pak Nixon sesuai dengan judulnya ini kan agile ya. Jadi kalau kami mungkin beberapa BUMN juga menggunakan dasar ISO 31000 ya. Iya, di mana di situ juga dikenal juga yang namanya resiko positif. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini mungkin bagaimana sebenarnya kita sebagai manajemen risiko gitu ya, fungsi manajemen risiko itu mengelola risiko positif yang mungkin juga bisa timbul juga pada saat kondisi seperti ini. Tapi di kala perusahaan ini mungkin sedang konsentrasinya ini lagi di worst case scenario mungkin. Kalau tadi kan worst case scenario-nya itu di bulan Desember ya. Iya. Nah, bagaimana strategi kita dalam tetap mengelola resiko baik negatif maupun resiko positif itu tadi. Terus apabila memang ada resiko positif yang bisa kita identifikasi dan itu ternyata memang signifikan untuk dilakukan, nah, bagaimana peran dari fungsi manajemen risiko dalam mengelola itu? Apakah koordinasinya dengan siapa aja Pak biasanya? Itu aja sih Pak. Asik. Baik Pak. Jadi memang risiko positif ini atau peluang yang bisa kita coba raih ya Pak, ini memang tergantung dari industrinya sih Pak. Kalau di kita transportasi, energi, pendidikan itu semua kena suffer ya. Tapi memang ada beberapa industri yang memang bisa survive gitu kan. Nah kalau di Bapak kan di Pertamina sebenarnya kan anak perusahaan atau cucu perusahaannya banyak ya Pak, ratusan gitu. Sampai bergerak ada yang di bidang kesehatan juga kan, dan Bapak sebenarnya di Pertamina juga menjadikan tombak ya dari kementerian, rumah sakit Pertamina
adalah rumah sakit rujukan. Dan saya dengar kemarin dari informasi Pak Agus, di Pertamina juga sedang membangun satu lagi rumah sakit kan. Artinya memang itu hal yang positif Pak, peluang yang bisa kita dorong gitu. Jadi industri yang mana yang bisa survive gitu. Nah itu kita bisa ikutan di situ dan bisa memberikan skala yang besar di situ, modal yang besar, tenaga yang besar, supaya bisa membantu negeri kita bisa survive. Ya tentu juga pasti ada marginnya Pak ya di situ. Nah tapi memang nggak semua perusahaan bisa ke sana Pak, gitu. Jadi nggak semua perusahaan punya rumah sakit, nggak semua perusahaan punya anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. Ada juga di bidang IT, itu juga semuanya bisa survive. Nah ini persoalannya, ya mungkin Telkom kayak Telkom itu kan dia bisa survive karena dia sedang galak-galaknya membangun aplikasi-aplikasi yang mirip kayak kita juga Pak ya. Itu juga bisa mendapatkan gain Pak di situ, positifnya di situ Pak. Tapi memang ini kembali ke tadi ya Pak, biasanya persoalannya di legal standing ya Pak. Anggaran dasarnya boleh nggak sih masuk ke sana gitu? Kalau emang nggak bisa, ya berarti mainnya di MOU Pak, di sinergi. Jadi saya bisa bantu apa nih Pak di Pertamina untuk, oh ini ada rumah kosong, ada gedung kosong bisa jadi rumah sakit gitu. Nah, itu bisa. Jadi ada kantor kosong yang bisa kita pakai. Atau nih Bapak butuh alat apa atau apa yang kita bisa bantu. Ada mobil apa nih bisa kita pakai jadi ambulans lah. Nah itu mungkin terpaksa jadi ngomongnya kreativitas sih Pak dalam hal sinergi tadi. Tentu dilihat lagi Pak niche-nya apa, lalu kita bisa bantu apa gitu. Nah komunikasi, diskusi dengan teman-teman yang ada di bergerak di bidang sana lebih bisa banyak bantu kita Pak untuk itu. Tapi ini teorinya gitu ya Pak. Dan kalau di kami sebenarnya ya karena kita punya forum BUMN kan Pak, kita punya jaringan antar sama orang-orang SDM gitu ya di BUMN, lebih mudah nih begitu ada kasus-kasus kita bisa sinergi untuk bisa menolong teman-teman kita tadi. Tapi itu masih skala kecil. Kalau skala gedenya ya kita bisa bantu dalam ini kami punya klinik bisa nggak jadi rujukan dan segala macam. Kayaknya mungkin gitu Pak Adi. Bagaimana Pak Adi? Ya, terima kasih Pak Nixon. Terima kasih Pak Nixon. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan lewat chatroom. Silakan Mbak Afra untuk membacakan pertanyaannya. Ya, silakan Mbak Afra. Baik, pertanyaannya dibacakan. izin ya Bapak Ibu untuk membacakan. Ya. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan pertanyaan via grup chat. Yang pertama, ada dari Pelindo 1, Fawida Hanum. Selamat siang, izin bertanya. Bagaimana peran Jasa Marga dalam menangani pegawai atau karyawan yang keluarganya terpapar COVID-19? Bagaimana pemantauan terhadap pegawai yang work from home? Karena ada kemungkinan para pegawai tersebut tidak stay at home, apalagi jika keluarganya di luar kota. Terima kasih. Mohon tanggapannya, Pak Nixon. Baik, makasih dengan Ibu ya, Ibu Fawida Hanum ya. Oke, jadi untuk yang karyawan, Bapak Ibu memang kita melakukan proteksi terhadap semua karyawan kita, baik yang di lapangan maupun yang di back office. Tentu ya kita siapin masker, kita siapin vitamin, kita siapin bahan-bahan untuk cuci tangan dan segala macam. Kalau di petugas ambulans kita sampai siapin yang mobil baju astronot tuh Pak, jadi lengkap semua kayak model di ICU gitu untuk kalau ada evakuasi korban. Dan kita juga siapkan rapid test bagi teman-teman yang berinteraksi dengan banyak orang ya, jadi ketemu dengan pelanggan dan tamu dan segala macam. Jadi bukan hanya di karyawan, tapi juga satpam kita, driver kita, cleaning service juga kita dorong untuk rapid test dengan menggunakan anggaran CSR, gitu ya Bu. Lalu secara paralel juga kita kontrol juga jumlah-jumlah orang yang sudah kena atau yang masih dalam pengawasan gitu ya. Jadi biasanya sih itu cukup mudah karena siapa ketemu siapa itu kan kalau dari rapat ketemu absennya udah ada ketahuan ini sekian orang yang datang gitu ya. Kemarin si ini ya itu bisa dilacak lah. Memang kuncinya keterbukaan sih, bersedia untuk menceritakan, oh ternyata keluarga saya kena, kemarin saya kena. Nah, jadi datang ke kantor pun, ya dia rapat dengan siapa aja bisa dilacak gitu.
kuncinya keterbukaan dan ingat kejadiannya. Dan alhamdulillah kalau sudah disiplin sebenarnya sih lebih mudah gitu, dan jumlahnya juga sekarang udah mulai menurun. Kalau dari sisi presentasi memang waktu di tes memang 4 yang reaktif ya. Tapi dengan makin kesini makin terlihat bahwa itu semua bisa terkendali ya. Bagaimana bisa dijawab, Bu? Ada tanggapan? Silakan. Terima kasih Pak Likuda. Kalau ada tanggapan boleh disampaikan langsung. Iya, makasih Mbak Afra. Ini maksudnya peran jasa marga setelah ada pegawai yang terpapar gitu Pak. Apakah jasa marga ini ikut membantu pengawasan atau membantu support terhadap pegawai tersebut, dan sampai sejauh mana seperti itu? Mengenai misalnya pegawai tersebut dia anak kos di lingkungan kerjanya dan dia harus isolasi mandiri, nah support dari timnya Bapak itu seperti gimana gitu Pak? Oh, baik Bu. Dan juga keluarganya Pak, misalnya ada keluarga juga yang terpapar, nah apakah perusahaan ada tim khusus yang mensupport kebutuhan dari pegawai yang terpapar tersebut atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Jadi ya, bila memang yang positif nggak banyak sih Bu. Jadi awalnya satu orang keluarga karyawan, jadi itu baru pulang dari luar negeri, itu juga begitu terpantau langsung kita bantu karena kebetulan jaminan kesehatan di kita kan full cover Bu dari perusahaan. Jadi kita bisa bantu dan carikan rumah sakit yang bisa merawat istri tersebut. Lalu ada lagi yang lainnya juga sama, tapi ini dia ternyata OTG Bu, dia tanpa gejala, jadi dia cukup di rumah saja dan bisa dicukupi kebutuhannya karena memang salah satu pejabat kita. Jadi, tapi kalau bicara bencana ya Bu, sebenarnya kami punya ada 2 tim Bu, tim SAR kita yang memang punya sertifikasi khusus. Ini contohnya nyata pada saat kejebak banjir di bulan Februari kemarin. Puluhan karyawan yang tidak bisa keluar dan tidak bisa bekerja, tidak bisa beli makanan segala macam, kita kunjungi Bu, kita support. Jadi mereka kita berikan bantuan sembako, makanan yang bisa langsung dinikmati untuk mereka bisa bertahan di rumah masing-masing. Itu kita punya dua unit Bu, SAR sama satu lagi JMCC. Jadi kalau SAR-nya itu untuk evakuasinya, kalau JMCC untuk nanti mengirim bantuan menggunakan motor. Yang kita punya klubnya, yang mereka yang mensuplai bantuan-bantuan tersebut dari perusahaan kepada rumah-rumah yang terpencil atau yang terjebak kondisinya gitu. Seperti itu Bu. Tapi memang kita support penuh, kebetulan karena memang cover dari perusahaan itu 100% kita cover. Dan bagi karyawan yang baru yang kebetulan terakhir itu ada kewajiban BPJS ya, itu juga kita longgarkan, jadi bukan hanya BPJS, pakai bisa cover perusahaan juga bisa. Itu jadi. Satu lagi Pak. Ya. Pemantauan yang WFH itu tadi Pak, yang stay at home itu kadang-kadang karyawan tergoda untuk pulang kampung ke keluarganya. Ya. Baik, kebetulan kalau di kita 60% itu petugas operasional Bu, 60% petugas operasional, jadi akan termonitor terus gitu. Kalau mereka kan memang harus masuk ya, jadi bertugas di gardu, bertugas di mobil ambulans, di derek dan segala macam, di mobil patroli dan segala macam. Jadi itu kita kontrol. Nah sisanya sekarang yang di back office yang 40% kan. Nah kalau yang di back office ini memang kontrolnya melekat langsung dari atasan. Jadi kita punya protokol kerja jarak jauh tadi, bahwa absennya harus dari handphone, dia harus ada klik absen itu dan ketahuan GPS-nya di mana. Gitu. Itu langsung monitor Bu. Dan setelah itu dia langsung report di WA group apa yang mau lakukan hari ini di pagi hari, dan nanti sore harinya ditanya hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi dengan pola seperti itu, insya Allah nggak ada yang ini Bu, karena dari GPS ketahuan dan dari prestasi hariannya juga ketahuan gitu. Lalu bagi yang, tapi kalau kecuali yang sedang sakit, cuti sakit dan segala macam itu nggak bisa dikontrol, itu memang
kondisi seperti itu ya. Tapi kalau bagi yang pegawai aktif bisa dikontrol dengan cara begitu, Bu. Itu sudah berjalan beberapa bulan seperti ini. Jadi tidak menggunakan absen manual, tapi menggunakan absen dari aplikasi kita. Dan reporting juga melalui aplikasi. Makasih Pak penjelasannya. Ya, Bu. Mbak Afra, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi pertanyaan tambahan dari Pak Rahmadi, melanjutkan pertanyaan yang tadi, saya coba bacakan ya. Ya. Mohon izin Pak Nixon, sebagai dampak dari PSBB yang panjang, rekan-rekan pengembang jalan tol mengalami kesulitan likuiditas. Nah, terkait dengan program sinergi BUMN, apakah ada rencana PTJM untuk melakukan akuisisi jalan tol milik mereka? Mohon tanggapannya, Pak. Oke, makasih Mbak Afra. Kalau problem likuiditas memang sebelum ada COVID pun kita punya problem likuiditas gitu. Karena tadi ya ada negatif cash flow yang harus ditutupi dulu selama bertahun-tahun sebelum dia BEP. Namun memang dengan tadi keseimbangan dengan yang kita sudah punya lumbung-lumbung tadi, itu bisa ditutupi gitu. Dan kebetulan hit-nya nggak banyak Pak. Jadi suffering kita ini kalau dihitung-hitung maksimum 15% dari total RKP, pendapatan perseroan. Jadi masih bisa di-balancing lah dari beban tadi. Nah, terus apakah kita mau coba akuisisi? Kalau tahun ini setahu saya tidak ada program akuisisi perusahaan lain. Tahun ini masih fokusnya terhadap penyelesaian proyek-proyek yang ada. Jadi nggak ada, kan kita kalau mau melakukan eksekusi tahun ini berarti sudah diputuskan dari tahun lalu, Pak. Dari pembicaraan tahun lalu itu kita nggak ada program-program yang mendadak seperti akuisisi dan segala macam. Jadi kita sudah mengukur lah kemampuan kas kita, kemampuan finansial kita hanya bisa megang sekian proyek aja gitu. Nah, sekian proyek ini kita jaga benar. Jadi prudent banget, jadi nggak sampai kita ada suatu pengeluaran tiba-tiba itu nggak dan susah Pak, permintaannya sampai ke Komisaris dan Pemegang Saham CIA. Jadi nggak gampang kalau kita melakukan program-program yang sifatnya seperti itu, mendadak gitu. Jadi ya so far sih sebenarnya jadi RKP berbasis risiko itu penting sekali ya dilakukan di tahun lalu itu. Jadi dengan prudent seperti itu lebih mudah eksekusinya tahun ini. Karena kita tinggal fokus aja apa yang program yang di depan mata ini kita kerjakan. Pada saat nanti ternyata ada suffering di pendapatan, kira-kira beban mana yang bisa kita kurangi. Kalau datanya lengkap lebih mudah Pak. Lebih mudah untuk bisa melakukan evaluasinya. Jadi nggak nyampe 2 minggu sudah ketemu tuh 50% dari total capex berapa? 2 triliun kan? Itu mana aja? Itu langsung ketemu Pak. Lalu 50% dari OPEX ketemulah kalau di OPEX-nya kita di 10%. 10% dari OPEX kita bisa tuh langsung ketemu Pak angka-angkanya. Nggak nyampe 2 minggu udah bisa ada RKP baru. Meskipun belum ditetapkan ya, tapi kita sudah bisa pos-pos tersebut di aplikasi SAP kita udah kita bisa hold, jadi nggak bisa dibuka lagi. Meskipun ada angkanya, tapi nggak bisa dibuka lagi, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Gitu Pak, Pak Rahmadi, mudah-mudahan bisa menjelaskan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Nixon. Ya. Ada tanggapan Pak Rahmadi? Ya, cukup Bu. Jadi memang tidak bisa serampangan ya. Soalnya kan ini sekarang teman-teman pengembang kan butuh likuiditas nih Pak. Mereka lagi nawar-nawarin jalan tolnya, baik itu saham, partially own, ataupun totally own gitu Pak. Iya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya Pak. Bagaimana Mbak Afra, masih ada pertanyaan di chat? Ada satu pertanyaan baru lagi dari Pak Dharma Wangsa, boleh saya bacakan? Silakan Mbak. Dari Pak Dharma Wangsa Sukovindo. Apakah Jasa Marga mempersyaratkan ke vendor untuk menerapkan protokol keamanan pada wabah COVID-19? Mohon tanggapannya Pak Nixon. Oh ya, ya Pak Gunawan benar. Jadi protokol tadi yang sudah kita buat di awal-awal di Maret itu kan protokol yang berlaku untuk pelanggan, protokol untuk berlaku pada karyawan dan juga keluarga karyawan, protokol juga kepada tenaga kerja vendor yang ada di kantor, baik yang di back office maupun front office, dan tentu juga protokol kepada mitra ya, teman-teman yang di proyek, teman-teman yang di lapangan. Itu berlaku semua Pak. Jadi protokol untuk mencegah supaya dia tidak terkena dampak, tidak tertular, termasuk juga kalau ada pun yang kena, ya protokol untuk kuratifnya, membawa dia melakukan isolasi mandiri atau dibawa ke rumah sakit.
Saya pikir sama Pak, itu di awal-awal tahun. Dan memang ini sebenarnya sih tanpa protokol itu juga mereka baca WA group itu udah ngeri juga ya. Jadi mereka ada banyak sekali informasi gitu yang tentang COVID ini. Nggak usah ngeliat dari surat, kalau surat kita kan pakai kop gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat rigid dan detail gitu ya. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang di WA group juga itu sebenarnya membantu teman-teman juga tuh yang di mitra-mitra, di vendor juga untuk bisa lebih mudah mengertinya lah dengan bahasa lebih sederhana. Wah ini bahaya dan ini harus ada pencegahan dan sudah pelindungan dirinya gitu. Gitu Pak Gunawan. Baik, sebelum saya tutup, sekarang udah jam 10.20, waktunya buat sesi selanjutnya. Udah 1 jam kita pertanyaan. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nggak ada, Pak Nixon, sepertinya? Siap. Iya, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan Pak Nixon menyampaikan closing statement atas pemaparan Bapak tadi. Silakan Pak Nixon. Baik, makasih Mbak Fitri. Jadi Bapak Ibu, kita memang nggak menyangka lah ada COVID-19 ini. Kalau bicara risiko korporat, paling ngomongnya force major gitu ya. Dan kita nggak tahu kalau ternyata dampaknya luas, bukan hanya kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Jadi dua aspek nih sekaligus. Kalau bicara detail, risiko SDM, paling biaya kesehatan meningkat gitu kan. Tapi kita nggak nyangka ada tahun ini terjadi itu. Jadi ini memang sesuatu yang mendadak sekali. Ini ibaratnya disruption lah. Tapi kuncinya kita bisa survive adalah adaptasi sebenarnya. Adaptasi. Jadi kalau ngomong di statementnya Charles Darwin kan, bukan yang kuat yang bisa survive, bukan yang tangguh ya, tapi yang bisa adaptasi Pak, Bapak Ibu, yang bisa adaptasi secara agile. Jadi harus ada kontrol hariannya, harus ada diskusi hariannya kepada semua first line kita. Kalau kita kan di second line nih. Nah first line kita yang di operasional, first line kita di finansial, first line kita di pengadaan, first line kita di SDM, first line kita yang ada di logistik ataupun semua lah. Itu kita ajak diskusi Pak, supaya mereka juga langsung aware gitu dan bisa langsung ambil tindakan mitigasi masing-masing. Kuncinya itu, karena kita di second line nih, kita hanya ngasih advice, kita hanya ngasih bimbingan, ngasih konsep, mereka yang bekerja, mereka yang nanti yang menjalankan itu. Nah itu perlu kita coba bangun terus Pak, diskusi. Karena sekarang kan pakai Zoom enak ya, sudah sehari bisa 5 kali, kita Zoom dengan setiap first line kita itu, kita ngasih tahu. Nah kalau memang ada bisnis kreatif, nyari peluang baru, ya kita ajak diskusi juga, karena apapun bisnisnya tetap ada risikonya kan. Kita bantu juga untuk melakukan wacana-wacana dan pembahasan yang lebih detail supaya tidak ada risiko baru muncul gitu. Jadi kembali ke tadi, koordinasi, terus adaptasi secara agile, dan juga jaga keseimbangannya. Yang mudah-mudahan itu bisa membantu kita sebagai praktisi MR dalam berdiskusi dengan teman-teman di semua lini di perusahaan kita masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Fitri. Terima kasih Pak Nixon atas sharingnya, sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, bisa melalui WA Group IRM BUMN atau japri langsung ke Pak Nixon. Apabila Bapak dan Ibu berminat untuk join ke WA Group IRM BUMN, linknya sudah kami share di chat room. Untuk selanjutnya, kita akan melangkah kepada sesi penutupan dari Pak Doni selaku Ketua Forum Manajemen Risiko BUMN. Namun setelah Pak Doni selesai menyampaikan pemaparan, saya minta Bapak dan Ibu jangan meninggalkan dulu Zoom-nya karena ada beberapa pengumuman dari sekretariat. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Baik, terima kasih Mbak Fitri, Pak Nixon. Sukses Pak, terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, praktisi manajemen risiko di BUMN, peserta Restock Series 2 dari yang diselenggarakan oleh Forum Manajemen Risiko. Hari ini tanggal 2 Mei, tepat di Hari Pendidikan Nasional, jadi sangat relevan acara kita ini memang mendukung penguatan SDM, kompetensi SDM dalam hal ini praktisi manajemen risiko di BUMN yang merupakan salah satu tugas dari forum.
bagaimana kita bisa mengembangkan pengetahuan, kompetensi di antara para praktisi di MR di BUMN, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ki Hajar dulu pernah bilang, setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah, sekarang setiap laptop juga bisa menjadi sarana untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan topik dan peran dari Forum Manajemen Risiko, kami juga menambahkan sedikit bahwasanya pemerintah pun juga tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang tidak suffering ya dari COVID-19 ini, dan termasuk pemerintah Indonesia, dan pemerintah juga telah melakukan revisi-revisi yang berkaitan dengan bisnis kita secara ekonomi, di mana tapi aku tahu tuh orang pupuk Indonesia itu yang ngasih gue. Kayaknya keputus ya, Pak. Tingkat pertumbuhan minus 0,4%. Ya, ada terdengar suara? Ya, Pak. Nah, Pak Doni silakan dilanjut. Iya. Baik. Jadi pemerintah pun merevisi tingkat pertumbuhan dengan ekonomi, bahkan dua skenario turun menjadi 2,3% atau bahkan minus 0,4%. Nah, ini sebagai pebisnis kita praktisi MR yang berkecimpung di BUMN tentunya juga harus mencermati data-data ini, kebijakan pemerintah ini yang tentunya akan berimbas pada asumsi-asumsi yang diperhitungkan dalam RKAP kita. Kementerian juga sudah mengeluarkan revisi asumsi-asumsi termasuk kurs dan seterusnya. Jadi pasti perlu ada penyesuaian dalam konteks bisnis plan, dalam hal ini annual plan atau RKAP-nya. Bapak Ibu sekalian, saya kira di setiap BUMN kita sudah memiliki atau mengidentifikasi top risk, dan ini dalam siklus manajemen risiko pada tahap monitoring and review ini, kalau biasanya rutin saja monitoring and review, dengan adanya penyebab baru ini, COVID-19, maka harus dilakukan review secara mendasar, karena asumsi-asumsi dasar juga banyak yang diubah. Sehingga top risk Bapak Ibu sekalian apabila sudah teridentifikasi, maka ini harus benar-benar dievaluasi, bahasa sederhananya dibongkar habis Pak, asumsi-asumsinya termasuk rencana mitigasinya. Dan bahkan mungkin muncul top risk baru dari adanya case atau penyebab cost berupa COVID-19 ini. Jadi BUMN ini sangat bervariasi, namun semuanya berada pada lini 2 yang tentunya harus membantu memberikan framework pemikiran kepada lini 1, bagaimana membangun skenario untuk pencapaian sasaran dari bisnis dengan identifikasi risiko secara ulang dan kemudian mengulang, dan kemudian juga mengidentifikasi mitigasi-mitigasi baru dari konteks akibat COVID ini. Bapak Ibu sekalian, jadi apabila Bapak Ibu juga sudah melakukan RKAP berbasis risiko seperti yang telah dilakukan oleh Jasa Marga, tempat Pak Nixon, maka ini akan lebih mudah karena dokumen data semuanya sudah ada. Termasuk konteks Bapak Ibu sekalian, SWOT-nya dilakukan ulang, didalami lagi, tadi juga Jasa Marga sudah menghitung itu ya, termasuk rencana investasi, mungkin akan sedikit pending karena adanya wabah ini. Karena kebutuhan cash sekarang menjadi priority ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu terima kasih atas keikutsertaannya, partisipasinya dalam forum ini, dan ini bisa memberi semangat juga kepada pengurus untuk menyelenggarakan terus berbagi, sharing pengetahuan, dan membangun kompetensi secara bersama-sama. Izin saya menambahkan laporan bahwa kemarin forum telah bertemu dengan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko, Ibu Nawal Nelly, dan ada beberapa program yang dalam jangka waktu yang dekat itu harus diselenggarakan, yaitu adanya penetapan standar untuk pengukuran maturitas
penerapan manajemen risiko di BUMN. Nah, tim dari pengurus Forum Manajemen Risiko dalam beberapa waktu ke depan akan memaparkan konsep dan tools untuk melaksanakan penilaian maturitas ini, dan nanti pada tahap-tahap selanjutnya di semester 2 mudah-mudahan COVID juga sudah berakhir dan kita bisa melaksanakan penilaian maturitas dengan lebih baik. Nah, mungkin nanti priority BUMN-BUMN yang dijadikan peserta untuk penilaian maturitas di pilot project di tahap awal. Dan tentunya ke depan nanti akan semua BUMN. Dan Ibu Deputi juga mendukung bahwa nanti salah satu KPI manajemen direksi itu adalah KPI tentang manajemen risiko. Sehingga memang fokus Forum Manajemen Risiko membantu kementerian dalam meningkatkan implementasi manajemen risiko di seluruh BUMN. Dalam hal ini diukur juga maturitasnya agar kita tahu pada item-item mana penerapan manajemen risiko masing-masing perusahaan kita bisa kita improve, bisa kita kembangkan lebih lanjut. Jadi secara singkat, Kementerian BUMN dibantu oleh Forum Manajemen Risiko nanti akan membuat pemetaan maturitas manajemen risiko di BUMN. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti dan bertanya. Kemudian Pak Nixon sebagai pembicara, narasumber, terima kasih atas materi dan paparannya yang komprehensif. Panitia, Bu Fitri, Bu Afra, dan Pak Sani yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Sampai ketemu di Restock series ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Doni. Selanjutnya kita ada beberapa pengumuman Bapak dan Ibu. Silakan Mbak Afra atau Mas Sani untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman dari sekretariat. Saya coba sampaikan untuk beberapa pengumuman terkait restock ini. Coba. Baik Bapak Ibu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi 2 link acara untuk hari ini. Yang pertama ada link kehadiran, ada di bit.ly/absensi-rt2. Ini nantinya akan berfungsi sebagai data untuk pencetakan sertifikat yang akan dikirimkan via email. Kemudian yang kedua, mohon untuk dapat mengisi juga link evaluasi acara hari ini di bit.ly/eval-resolve2. Evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan acara selanjutnya. Jadi, masukan dari Bapak Ibu sangat dipertimbangkan. Kemudian ada satu link lagi, yaitu link untuk join WA Group ERM BUMN. Jadi saat ini kita ada WA Group ERM BUMN dengan anggota sekitar 160 orang kalau tidak salah. Ya, ini bisa join via link tersebut bagi yang memang berminat untuk sama-sama diskusi via WA Group. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, yaitu terkait acara Restock Series 3, akan langsung diumumkan oleh Sekretariat oleh Mas Sani. Silakan Mas Sani. Ya, terima kasih Mbak Pra. Untuk Bapak Ibu peserta Restock 2 hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tapi untuk saya juga mohon maaf, tadi ada beberapa Bapak Ibu juga mungkin baru mendapatkan email ya, karena ada kesalahan teknis, sehingga tadi saya mengirimkan ulang lagi email untuk acara hari ini. Untuk depan akan kita perbaikin. Izinkan saya akan memberikan informasi terkait acara Restock 3 selanjutnya. Untuk acara kita selanjutnya di Restock 3, series ketiga, akan diselenggarakan pada hari Sabtu depan ya, Bapak Ibu, tanggal 9 Mei 2020. Di jam yang sama, dari jam 9 sampai dengan jam 11. Adapun yang menjadi narasumber adalah Bapak
Raden Rahmadi Gustrian dari Pelindo 2. Beliau nantinya akan melakukan paparan ya, sharing knowledge terkait dengan tema Implementing Financial Risk Management to minimize the impact of foreign exchange risk for non-financial industry. Bisa dilihat di screen Bapak Ibu sekalian untuk pendaftarannya di link sudah saya share di layar. Untuk pendaftaran akan kita mulai di hari Senin seperti biasa pukul 12 siang dan akan kita akhiri di Rabu ya, Rabu pukul 12 malam. Untuk total peserta yang akan dapat mengikuti kita batasi sebanyak 100 orang. Itu saja mungkin informasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Fitri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sani dan Mbak Afra. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara Restock sesi 2 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Restock di sesi 3 minggu depan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.